Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas prediksi soal UTBK untuk subtes sosiologi berdasarkan materi-materi yang udah pernah diselesaikan di UTBK sebelumnya sama teman-teman angkatan 2022. Oke, langsung aja di sini soal pertama ada tentang sosialisasi ya. Nih, kita bisa baca nih soalnya, apabila individu telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami peranannya sendiri serta peranan orang lain dengan siapa dia berinteraksi, misalnya seorang murid mampu memahami peran yang dijalankan oleh seorang guru, maka sesuai dengan pendapat Mead, individu tersebut berada dalam tahapan sosialisasi apa? Oke, untuk tahapan sosialisasi dari Mead ini dibagi jadi 4 tahapannya ya teman-teman ya. Ada apa aja? Nah, ini bisa kita lihat dari ABC nih. Yang pertama itu tahapannya ada yang persiapan atau nama lainnya preparatory ya. Nah, kalau preparatory ini ingatnya balita atau kayak bayi aja sih gitu ya. Nah, kalau bayi itu kan berarti sifatnya dia baru mulai meniru ya, meniru yang ada di sekitarnya tapi dia nggak paham apa yang dia tiru gitu ya kalau bayi itu ya. Baru yang kedua tahapannya adalah play stage. Nah, ini yang kedua nih. Kalau yang kedua ini meniru dengan sempurna. Kalau meniru dengan sempurna itu contohnya seorang anak misalnya ya, umuran SD lah gitu ya, dia mengikuti cara atau gaya bicara ayahnya. Nah, itu adalah play stage. Tuh ya. Terus yang ketiga itu ada game stage. Nah, ini nih. Kalau game stage ini dia sudah memahami peran sendiri. Nah, baru peran sendiri aja nih kalau game stage ya, dia nggak tahu kalau misalkan ketemu orang tuh harus kayak gimana sikapnya. Pokoknya lebih ke individualis sih sebenarnya kalau game stage itu ya. Gimana dia aja gitu ya. Tapi dia udah paham kalau sebagai seseorang tuh harus seperti apa hak dan tanggung jawabnya gitu ya. Nah, yang keempat yang paling terakhir adalah the generalized stage. Kalau ini dia paham peranan di masyarakat, peranan dia di masyarakat. Jadi bagaimana dia menjadi anggota masyarakat gitu. Bukan cuma peran dia sendiri tapi juga peran orang lain yang berinteraksi sama dia. Nah, berarti kalau di soal yang ini udah otomatis jawabannya generalized stage ya. Nah, tadi kan kalau misalkan persiapan itu kita analoginya bayi ya atau balita ya. Kalau ini anak-anak ya, kalau ini biasanya remaja. Nah, kalau yang ini baru dewasa. Itu aja biar lebih gampang ya untuk mengingatnya ya. Di poin pentingnya di sana. Oke, sip, kita ke berikutnya. Ini soal tentang penyimpangan sosial sebetulnya ya, tapi dia ada kaitannya sama sosialisasi nih. Sosialisasi tidak sempurna bisa berakibat pada terjadinya perilaku yang menyimpang karena, oke, kita harus tahu dulu apa itu sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna itu adalah sosialisasi yang gagal yang biasanya terjadinya di kelompok atau di sosialisasi primer. Apa itu kelompok primer atau sosialisasi primer? Yang sumbernya dari keluarga atau anggota intim, yang kerabat intim gitu ya, yang deket banget tuh ya. Berarti ini titik tolaknya dari keluarga. Semuanya kegagalan perilaku menyimpang itu terjadi karena keluarganya kurang baik menghadapi pembelajaran anaknya misalnya gitu. Biasanya sih ini antara ayah, ibu, dan anak gitu ya. Otomatis kenapa dia bisa melakukan perilaku menyimpang? Karena kalau kita lihat dari sini yang paling mendekati benar, yang paling tepat gitu ya. Yang A, kurangnya komunikasi antar individu dengan masyarakat atau kelompok sosial. Dia bilang di sini masyarakat atau kelompok sosial ya. Jadi kita pahaminya ini sebagai keluarga. Kelompok sosialnya itu keluarga. Kalau kita gambarin di sini misalnya kan ini orang tua. Ya, antara orang tua versus anak gitu kan. Nah, apalagi selain komunikasi yang bisa terjadi di sini? Pasti ini tuh hal yang paling penting antara keduanya adalah komunikasi kan. Kalau komunikasinya nggak jalan, ya, ini komunikasinya gagal, itulah yang bisa menyebabkan si anak itu melakukan perilaku menyimpang karena kurang pengawasan dari orang tua. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Itu aja sebenarnya ya teman-teman ya. Kalau yang B ini kan membuat individu kesulitan memahami norma sehingga berujung pada penyimpangan. Bukan individunya kesulitan memahami norma, enggak. Tapi yang bikin dia menyimpang itu biasanya komunikasi karena ini kan keluarga ini harusnya deket ya. Otomatis harusnya sering ngobrol gitu.
Kalau yang B ya, yang B ini bisa dari temen, bisa dari lingkungan gitu, bisa. Karena ini juga ada kata-kata norma, biasa kalau norma itu bukan di keluarga aja, tapi di lingkungan pertemanan, di masyarakat, di tetangga, kayak gitu ya, bukan di dalam keluarga biasanya. Oke, next. Ini ada kaitannya sama nilai dan norma, karena tadi kita udah menyinggung itu juga ya barusan ya. Nah ini yang ditanyainnya adalah nilai sosial. Jika seseorang merasa gagal untuk masuk PTN padahal orang tua telah membiayai dengan susah payah, maka penyesalan akan selalu membayanginya. Hal ini berkaitan dengan nilai sosial apa? Kata kuncinya ada di sini sebenarnya, penyesalan. Nilai sosial yang menyebabkan penyesalan itu cuma satu, teman-teman. Apa itu? Internalized value. Artinya adalah nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging itu nilai yang udah jadi kepribadian orang itu sendiri, udah otomatis kita lakuin. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin itu pasti ada perasaan menyesal dan merasa bersalah, gitu ya. Kalau di sini kan kayak anak yang merasa bersalah karena dia nggak bisa masuk PTN gitu ya, menyesal gitu ya. Bisa juga contoh kasus yang lainnya adalah misalnya nih ada anak yang nggak sengaja misalnya tenggelam gitu di kolam renang lagi main gitu ya sama keluarga. Tiba-tiba tenggelam. Nah, orang tuanya dia pasti punya internalized value ini yaitu merasa bersalah tidak bisa menolong anaknya yang tenggelam gitu. Jadi untuk nilai mendarah daging ini biasanya untuk keluarga, kerabat yang intim ya, atau sesuatu yang udah dipegang teguh. Itu adalah internalized value ya. Selain internalized value ada juga salah satu nilainya itu adalah nilai dominan. Kalau di sini nggak ada ya. Jadi nilai itu secara sifatnya gitu ya dibagi jadi dua, ada internalized value, satu lagi ada nilai dominan. Kalau nilai dominan ini dari namanya juga dominan ya, berarti nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lain. Nilai dianggap lebih penting. Misalnya kalau individu, misalnya di Indonesia ya, karena kita masyarakat beragama, pasti nilai dominannya adalah nilai agama. Oke, next ya. Ini tentang sikap kritis dalam perubahan sosial. Sikap kritis diperlukan dalam menerima berbagai perubahan sosial yang berarti apa? Sikap kritis nih, kalau kritis itu kan biasanya kita berpikir tentang sesuatu ya. Kritis itu adalah memikirkan dampak atau akibat dari satu fenomena secara mendalam. Jadi biasanya kalau kritis nih kita tanyain dampak negatifnya apa, pengaruh positifnya apa, jangka pendeknya gimana, jangka panjangnya gimana. Pokoknya kalau kritis tuh semua hal secara detail itu ditanyain. Ya. Nah, ketika ada perubahan sosial, kita perlu sikap kritis pada saat kapan, gitu kan? Atau kalau di sini kayak yang berarti itu maksudnya kenapa kita harus bersikap kritis? Karena kalau sikap kritis kan biasanya gini ya, ini perubahan nih, perubahan. Datang nih dia ke satu masyarakat, ya kan? Kritis itu adanya di mana coba? Adanya pasti sebelum perubahan ini masuk ke masyarakat kan? Berarti adanya di sini nih, di depan banget ini adalah sikap kritis. Kenapa kita harus bersikap kritis sebelum perubahan masuk? Karena jawabannya yang A. Tidak semua perubahan itu berdampak positif bagi masyarakat. Jadi kita harus istilahnya tuh kritis itu tujuannya untuk selektif sebetulnya. Ya, selektif dia nih. Karena kita milih-milih dulu mana yang baik buat kita, mana yang jelek buat kita. Kalau yang baik kita ambil, kalau yang jelek kita buang kan gitu ya. Jadi untuk menganalisis hal tersebut. Kenapakah bukan yang B akibat negatif perubahan sosial harus segera diantisipasi? Kalau ini bukan kritis sebenarnya. Kan kalau ini dia lebih ke dampak negatifnya harus diantisipasi ya. Berarti kalau ini dia lebih cenderung untuk meminimalisir dampak. Sifatnya tuh bukan sifat kritis sih. Kalau meminimalisir dampak tuh dia lebih ke manajemen resiko sebenarnya. Manajemen resiko ya. Jadi dia mempertimbangkan resiko segala macamnya untuk diantisipasi ya. Jadi bukan ke kritis sih. Kalau kritis itu di awal banget gitu ya, di awal banget kita harus selektif mana yang positif, mana yang negatif gitu. Nanti kalau ada yang negatif, nah baru kita antisipasi gimana caranya biar kita nggak kena dampak negatifnya. Jadi kalau yang B ini langkah selanjutnya dari yang A sebenarnya gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, soal terakhir nih ya. Ini ngomongin tentang interaksi sosial.
Pola interaksi yang terkategori sebagai interaksi sekunder adalah, kayak kita tahu kalau interaksi ya itu dibagi menjadi dua. Ada primer ya sama sekunder. Kalau primer itu ingatnya dia tanpa perantara. Tanpa perantara, jadi langsung ketemu. Ya, langsung ketemu tatap muka di tempat yang sama di waktu yang sama. Itu primer ya. Kalau sekunder ini dia pakai perantara, cuman dia bagi lagi jadi dua. Ada sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Apa bedanya? Kalau sekunder langsung perantaranya itu biasanya alat atau media sosial, media elektronik kayak gitu maksudnya ya. Kalau tidak langsung perantaranya adalah orang ketiga. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai handphone terus kita WhatsApp sama orang tersebut, kan itu sebenarnya kita masih berhubungan sama orangnya kan, ya, cuman lewat HP. Nah, itu masuknya sekunder langsung, ya, WA misalnya WhatsApp atau kita video call ya, call kan ngelihat mukanya tapi kan nggak di tempat yang sama, itu sekunder langsung. Email, kita ngirim email langsung ke orangnya tapi mungkin orangnya ada di tempat yang berbeda gitu kan. Dibalasnya juga nanti tergantung dia kayak gitu. Itu sekunder langsung. Intinya sekunder langsung itu meskipun pakai perantara tapi kita tetap nyampe ke orangnya. Kalau tidak langsung kita nggak langsung ke orangnya. Ada orang ketiga misalnya kita sampaikan pesan ke teman kita untuk disampaikan lagi ke orang lain gitu. Ya itu sekunder tidak langsung. Oke? Nah, di sini yang dia tanya itu interaksi sekunder aja, berarti secara keseluruhan gitu ya, yang ini ya. Ya udah kita cari aja berarti yang pakai perantara. Kalau yang seorang gelandangan yang memunguti barang rongsokan untuk dijual ini nggak ada kaitannya sama interaksi ya. Kan interaksi mah harus antara orang dengan orang ya, individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Jadi yang udah pasti salah. Yang D, kontak senjata Palestina dengan Israel. Itu berarti kalau kontak senjata langsung nggak? Langsung ya. Ya, ini bukan ini maksudnya primer kalau ini ya. Oke, tapi ini primer yang negatif ya interaksinya ya. Guru menjelaskan bahaya miras kepada anak didiknya. Kalau ini konteksnya berarti dia ngajar di dalam kelas langsung, berarti ini juga primer ya, di primer. Kecuali kalau dia di sini ngomonginnya lewat Zoom misalnya gitu. Nah, itu baru daring ya. Oke, terus Wardi mengingatkan Ratiman untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ini nggak ada kata kunci dia tidak bertemu, jadi pasti ini mengingatkannya secara langsung. Ini juga primer. Joko mendapatkan kiriman hadiah mobil-mobilan dari ayahnya yang ada di USA. Ya, ini kan berarti di luar negeri ya, ayahnya. Ya kan? Ngirim ke Joko. Ah, apakah dia langsung dikirim ke Joko? Pasti enggak dong. Ya, dia pasti lewat apa? Mengirim hadiah itu pasti dia lewat kurir kan? Ada jasa kurir di sini. Kurir itu orang kan? Berarti ini ada orang ketiga. Kalau orang ketiga ada perantara, berarti dia juga masuknya sekunder. Jadi jawabannya A. Oke, seperti itu ya. Jadi itu dia ya teman-teman untuk penjelasan soal UTBK subtes sosiologi.